Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak orang merasa cemas dan gelisah kalau pimpinannya mau supervisi. Banyak orang takut dan gelisah kalau pimpinannya mau datang untuk monitoring. Saya tidak tahu kalau guru-guru sekarang atau sekolah sekarang apakah masih takut juga kalau dikunjungi oleh pengawas atau penilik, dulu namanya penilik sekolah. Biasanya kalau penilik sekolah atau pengawas sekolah datang di sekolah, guru-guru atau pihak sekolah itu sangat tertib. Semua disiplin. Tetapi setelah penilik sekolah pulang, pengawas sekolah pulang, kembali normal. Sama persis barangkali kalau pimpinan supervisi kepada bawahan. Bawahannya gelisah, takut, jangan-jangan ditemukan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat Advent atau masa Advent sebagai persiapan untuk menyambut datangnya Sang Penyelamat, maka sikap yang tepat bagi kita adalah sikap sukacita dan gembira. Sikap penuh kegembiraan karena Dia datang sebagai Sang Penyelamat. Dia datang untuk membawa kehidupan. Dia datang untuk membawa damai sejahtera dan keadilan. Sama seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama dari kitab Baru. Israel diberi harapan, Israel diberi kegembiraan, Israel diberi sukacita karena Tuhan Allah akan datang melepaskan mereka dari kegelisahan, melepaskan mereka dari pakaian kesedihan. Hendaklah engkau meninggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Persoalannya, ibu bapak, saudara-saudari, apa yang harus dilakukan supaya kedatangan Tuhan itu tidak membawa kegelisahan? Apa yang harus dibuat supaya suasana kesedihan, suasana kedukaan, suasana kesengsaraan berubah menjadi kegembiraan karena kedatangan Tuhan? Jangan-jangan justru kegelisahan kita semakin bertambah karena Dia yang datang itu adalah yang suci dan kudus, karena kita berada di dalam situasi yang penuh kekurangan dan kelemahan. Kalau kita mengalami kesedihan dan kegelisahan menyambut datangnya Kristus, baiklah kita mengikuti apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, supaya engkau sungguh pantas dan layak menerima Dia yang datang sebagai penyelamat. Maka bertobat dalam arti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis berarti kita belajar untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Tuhan. Membiarkan daya-daya ilahi yang ada dalam diri kita, itulah yang menguasai kehidupan kita. Membiarkan Kristus, membiarkan Allah berjaya dan menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau kita mengerti dan memahami pertobatan seperti itu, maka Dia yang datang akan membawa sukacita dan kegembiraan. Tidak membuat kita gelisah, tidak membuat kita takut,
tidak membuat kita cemas, karena kita telah membuka hati dan membiarkan Dialah yang bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya usahakanlah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pekan kedua Advent mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang suci dan kudus, membiarkan daya-daya ilahi bekerja dalam diri kita, dan itu akan nyata dalam sikap kita satu sama lain. Kita akan penuh dengan cinta kasih, kita akan berdamai dengan sesama kita akan hidup di dalam keadilan, kita akan memahami dan melaksanakan cara hidup yang benar. Kalau itu yang terjadi, kedatangan Tuhan, kedatangan Kristus sungguh menjadi rahmat yang berlimpah bagi kita, karena kita akan mengalami sukacita dan kegembiraan. Semoga demikian.